Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, Shalom. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki ibadah minggu pada pagi hari ini dengan menyiapkan hati pikiran kita hanya tertuju kepada Allah yang kita sembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Mari kita muliakan Tuhan sama-sama dengan memuji Tuhan dari KPPK nomor 13. Allah Bapa hadir di dalam bait sucinya. Yesus Kristus hadir dalam bait sucinya. Oh, dengarkanlah sabdanya yang tebus dosaku, yang hibur hatiku. Jalan gelap jadi teranglah. Mari kita masuk dalam doa pengagungan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini kami sebagian daripada jemaat Tuhan boleh hadir untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur kehadirat-Mu
Karena Engkaulah Allah yang tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami, yang kami boleh menikmati semua pemeliharaan Tuhan hari lepas hari, dan kami boleh dikuatkan di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan pergumulan kami. Kami boleh senantiasa penuh dengan sukacita di dalam Tuhan, karena kasih Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan ini. Dan saat ini kami merindukan suatu ibadah bersama dengan umat-Mu sebagaimana Engkau firmankan kepada kami. Namun situasi saat ini kami tidak dapat beribadah bertemu secara fisik, tetapi kami tetap mengimani bahwa kami boleh sehati bersama-sama pada saat ini untuk beribadah kepada Engkau. Dan Engkaulah Allah yang kami rindukan untuk menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Yang terutama Tuhan, kami rindu atas firman-Mu, karena firman itu yang akan memimpin hidup kami hari lepas hari, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian KPPK nomor 36, Indahlah Yesus. Kristus Yesus yang kita imani, yang lahir di Bethlehem, datang ke dunia ini untuk mencari kita. Dan Dia mati di Kalvari untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan darahnya yang tercurah, yang mahal itu, yang telah membayar lunas kepada Allah Bapa di surga, sehingga kita dimampukan untuk menghampiri Tuhan, memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Mari kita puji Tuhan dari KPPK 118, Yesus mencariku. Kristus lahir di Bethlehem, terbaring di palungan yang hina. Oh, betapa ajaib anugerahnya, Yesus mencariku.
Ibu saya ngundang untuk bangkit berdiri. Yesus Kristus mati di Kalvari. Dia mati untuk tebus dosaku. Oh, besarlah rahmat kasih-Nya. Yesus menebusku. Yesus menebusku. Yesus menebusku. Oh, besarlah rahmat dan kasih-Nya. Yesus menebusku. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan kembali untuk pengampunan akan dosa-dosa kita. Firman Tuhan dalam Bilangan 14 ayat 19, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kuasa, pagi ini kami kembali datang kepadamu, Allah yang mengasihi kami orang yang hina dan rendah ini. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Memang sejak lahir kami sudah dibelenggu oleh kuasa dosa. Kami memiliki bakat dan tabiat untuk melakukan yang jahat dari dalam diri kami. Kami memiliki kemampuan dan kecenderungan di hati kami untuk menyimpang daripada Tuhan. Daging dan jiwa kami selalu melekat kepada yang jahat. Tuhan, ampunilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Janganlah menghukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Namun ingatlah, kami dalam kasih-Mu, kasih setiamu, dan dalam kemurahan-Mu di dalam Kristus Yesus yang telah rela menderita dan mati bagi keselamatan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Amin. Ayat jaminan pengampunan dosa dari Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mari kita bersama-sama membacakan ayat petunjuk hidup baru Mazmur 115 ayat yang ke-11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita surut dengan pengakuan iman rasuli yang dibacakan gereja sepanjang abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati pikiran kita kepada firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Dengan terlebih dahulu kita menaikkan pujian dari nyanyian Ku Mau Seperti Yesus. Bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan aku dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan Aku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat ini kami masih merasakan kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan terlebih lagi ya Tuhan, satu kesempatan yang indah di mana kami juga boleh berada di dalam hari yang telah Engkau kuduskan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya juga Tuhan tolong kami agar kami juga boleh mendengarkan dengan baik, dan terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus kiranya boleh bekerja sehingga firman ini boleh disampaikan dengan
mudah dimengerti, dan semua kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat sekalian, tema kita hari ini adalah kepatuhan kepada pemerintah. Mari kita buka di dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Saudara Mario akan membacakannya untuk kita. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita seringkali berpikir, kalau seandainya saja pemerintah kita seluruhnya adalah pemerintah yang bertanggung jawab, maka kita akan dengan sukarela patuh kepada mereka. Mungkin kalau kita berada di negara-negara yang hukumnya ketat dan konsisten, kemudian rapi sistem hukumnya, nggak ada korupsi, kita akan mudah sekali melakukan perintah ini, patuh terhadap pemerintah. Kita mungkin bayar pajak pun nggak akan sakit hati, karena korupsi nggak merajalela, dan pemerintah menjalankan perannya dengan sangat baik sekali. Kita bahkan seringkali dibuat terkagum-kagum dengan negara-negara lain yang sangat tertata rapi dan memiliki pejabat-pejabat pemerintah yang sangat baik. Misalnya, negara Islandia yang menjadi negara teraman di dunia, presentasi pembunuhannya itu hanya 0,5% per tahun. Ya, polisi itu nggak terlalu banyak kerja keras di sana. Atau mungkin di Swiss dengan negara yang paling baik infrastrukturnya. Atau mungkin dengan Denmark, negara yang paling bersih dari korupsi. Mungkin kalau negara kita seperti demikian, kita pun kemungkinan akan menjadi warga negara yang nasionalis banget gitu, yang kemana-mana bangga jadi warga negara Indonesia. Tapi ya, saya yakin Bapak Ibu tahu maksud dari kata tapi ini ya. Negara kita walaupun ada banyak pemerintah, ya pejabat pemerintah yang cukup berintegritas di dalam menjalankan tugasnya, cukup bertanggung jawab, namun kita tahu bahwa ada banyak sekali pemerintah kita yang melakukan korupsi, yang cinta akan uang, yang sogok sana sini, dan itu terjadi sampai ke jajaran yang paling bawah. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa patuh kepada mereka yang jelas-jelas melakukan dosa dan bahkan merugikan rakyat? Apakah hal tersebut adil kalau kita tetap patuh kepada pemerintah? Kalau pemerintahnya aja pungli, apakah kita tetap harus patuh dan terus bayar kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Ini sangat merugikan Bapak Ibu. Mungkin kalau di pikiran kita munculnya wajahnya Ahok gitu misalnya ya, atau Pak Jokowi, kita mungkin pasti akan sangat mengamini ayat ini. Tapi begitu di pikiran kita muncul wajah-wajah koruptor, dan kemudian kita baca ayat ini, baca perikop ini, baca tema ini sepertinya agak menggelisahkan hati kita. Kita mungkin berkata dalam hati kita, aduh kayaknya nggak mungkin orang-orang yang seperti demikian itu berasal dari Allah. Tapi apakah seperti itu Bapak Ibu? Apakah ayat ini hanya berlaku kepada pemerintah yang baik? Apakah ayat ini hanya berlaku kepada pemerintah yang kompeten, yang berintegritas, baru kita katakan, oh iya dia dari Allah, sedangkan yang nggak baik itu bukan dari Allah? Apakah ayat ini berlakunya sesuai dengan kondisi masing-masing pejabat pemerintah? Maka itu ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari nats ini. Yang pertama adalah kepatuhan kepada pemerintah merupakan bagian dari kasih. Kalau kita lihat konteks perikop ini Bapak Ibu, sepertinya agak nggak nyambung dengan perikop-perikop sebelum dan sesudahnya.
Perikop sebelumnya itu adalah nasihat tentang kasih. Kalau Bapak Ibu mau lihat ya di perikop sebelumnya di Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 itu jelas perikopnya di situ dikatakan nasihat untuk hidup dalam kasih. Dan perikop setelah nats yang ini, setelah nats yang kita baca ini juga tentang kasih Bapak Ibu ya. Kalau di pasal 13 ayat 8, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi perikop ini diapit oleh perikop-perikop yang temanya tentang kasih. Ini sebenarnya agak membingungkan Bapak Ibu ya. Seolah-olah seperti dia ini tersisip sendiri ya. Jadi kalau seandainya perikop tentang kepatuhan kepada pemerintah ini dihilangkan, maka sebenarnya akan lebih nyambung. Ya, jadi setelah nasihat tentang kasih, kejahatan dibalas dengan kebaikan dan sebagainya, lalu dilanjutkan dengan pembahasan bahwa kasih adalah penggenapan hukum Taurat. Itu lebih nyambung Bapak Ibu ketimbang ada sisipan perikop kepatuhan kepada pemerintah ini. Namun tentu saja Paulus memiliki maksud dan tujuan menyelipkan pembahasan ini di tengah-tengah pembahasan yang sepertinya nggak nyambung. Kenapa Bapak Ibu ya? Karena Rasul Paulus sebenarnya adalah orang yang terpelajar dan terdidik. Dia bukan tipe orang yang ngingat apa begitu langsung dia tulis apa ya. Jadi mungkin ada dari antara kita yang berpikir, oh ya dia mungkin lagi nulis kasih, tiba-tiba ingat tentang pemerintah dia tulis, kemudian ingat lagi, oh iya kok kayaknya gue kurang nyambung begitu ya, lalu dia tulis lagi tentang kasih. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Dia tentu saja tidak mungkin asal-asalan di dalam menulis sesuatu. Pasti ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Mengapa dia menyelipkan perintah tentang kewajiban kita sebagai warga negara untuk mematuhi pemerintah di tengah-tengah ketika dia lagi membahas tentang kasih. Bapak Ibu jemaat sekalian, ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini, itu bukan dalam keadaan pemerintah yang saat itu oke. Bahkan dalam keadaan yang justru sangat parah sekali. Rasul Paulus hidup pada beberapa masa pemerintahan, dan waktu dia menulis surat Roma ini diperkirakan dia hidup pada zaman pemerintahan Kaisar Nero. Dan kita tentu sudah mungkin pernah mendengar paling tidak bagaimana jahatnya Nero ini. Dia seorang yang sangat jahat, sangat keji, dan tidak segan-segan untuk membunuh keluarganya. Bahkan jauh sebelum dia menjadi seorang kaisar, dia sudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang sangat keji sekali. Bahkan dalam sejarah hidupnya itu banyak sekali dia membunuh anggota-anggota keluarganya Bapak Ibu. Dia membunuh saudara kandungnya, dia membunuh ibu kandungnya sendiri karena takut kekuasaannya diambil. Dia memukul istrinya yang sedang hamil hingga meninggal. Kemudian di istri yang kedua juga dia bunuh karena istrinya ini mengeluh si Nero ini suka pulang malam gitu ya, jadi kayak Bang Toib gitu ya. Dia juga bunuh rekannya dan ngambil istri rekannya itu, dan ketika dia sudah menikahi istri rekannya itu dia bunuh juga Bapak Ibu. Lalu gurunya ya, karena dia merasa gurunya itu terlalu mendominasi dirinya, maka Nero memerintahkan untuk gurunya itu membunuh dirinya sendiri. Jadi dia suruh pilih mau bunuh diri sendiri atau saya yang bunuh begitu ya. Apalagi terhadap orang Kristen Bapak Ibu, jangan ditanya lagi deh. Orang-orang Kristen pada zaman Rasul Paulus, di mana Kaisar Nero adalah penguasa saat itu, mengalami penganiayaan yang luar biasa. Orang-orang Kristen itu dituduh dengan tuduhan-tuduhan palsu. Mereka dituduh melakukan kejahatan yang mengerikan. Mereka dituduh atau dianggap sebagai penyebab bencana alam seperti bahaya kelaparan, wabah, gempa bumi. Mereka juga, orang-orang Kristen saat itu dituduh sebagai pemberontak dan melawan kerajaan, dituduh sebagai musuh agama dan sebagai wabah bagi masyarakat. Banyak yang akhirnya orang-orang Kristen yang pada saat itu hidup dilemparkan kepada binatang-binatang buas dan dibakar hidup-hidup, dan itu menjadi hiburan bagi banyak orang. Sebagian bahkan disalibkan dan yang lain dibungkus dengan kulit binatang liar dan dilemparkan ke arena untuk dicabik-cabik oleh anjing-anjing ganas atau binatang-binatang buas. Bapak Ibu jemaat sekalian, bayangkan kalau kita hidup di dalam kondisi seperti itu. Di dalam kondisi pemerintah yang sangat bengis seperti itu. Tentu saja orang Kristen pada saat itu sangat ketakutan dan sangat wajar kalau mereka teramat sangat membenci pemerintah mereka. Pasti di dalam pembicaraan mereka, pasti mereka sering mendiskusikan, kenapa kita hidup di zaman Nero? Kenapa ketika kita memutuskan jadi Kristen malah kita jadi seperti ini? Saya yakin mungkin di antara mereka, di dalam keputusasaan mereka, pasti ada di antara mereka yang marah sekali dengan perlakuan Kaisar Nero ketika mungkin mereka melihat keluarga mereka, orang-orang yang mereka kasihi itu harus mati secara mengenaskan. Dan bahkan Rasul Paulus dan
Rasul Petrus sendiri mati di dalam zaman Kaisar Nero, di mana menurut tradisi Rasul Paulus dipenggal kepalanya dan Rasul Petrus itu disalib terbalik. Tapi justru kedua orang inilah yang menyuruh orang-orang Kristen untuk tetap mengasihi pemerintah. Jemaat sekalian, layakkah saat itu orang-orang Kristen yang masih hidup mengasihi seorang raja, seorang kaisar yang sangat jahat sekali, yang mungkin sudah membunuh ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, anak-anak mereka dengan sangat sadis sekali, dan menjadikan mereka sebagai binatang buas, ditonton oleh ribuan orang dan menjadi hiburan buat mereka? Bapak Ibu, sangat wajar sekali kalau orang-orang Kristen saat itu membenci pemerintah, khususnya Kaisar Nero. Bagaimana mungkin raja yang jahat seperti demikian berasal dari Allah? Rasa-rasanya itu tidak mungkin. Tapi itulah yang hendak diajarkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang telah ditebus. Sekalipun ia jahat, balaslah dengan kebaikan. Sekalipun ia tidak layak mendapatkan kebaikan kita, berilah kebaikan. Satu-satunya alasan adalah karena kasih. Mengapa? Karena kasih itu tidak pandang apakah engkau jahat atau baik. Kasih kita itu berbeda dari agama lain, Bapak Ibu. Kita dituntut untuk tetap mengasihi orang lain, sekalipun dia menganiaya kita, sekalipun dia berbuat jahat kepada kita. Jadi ketika ada perintah untuk mengasihi orang, mengasihi sesama, perintah itu bukan hanya berlaku kepada teman kita. Perintah itu bukan hanya berlaku kepada pasangan kita, kepada tetangga kita, kepada musuh kita, atau kepada orang-orang di luar kekristenan. Tapi kasih itu juga berlaku untuk pemerintah. Maka dengan demikian terjawab sudah pertanyaan, kenapa ada bagian ini terselip di antara pembahasan tentang kasih. Paulus ingin orang-orang Kristen menjadikan pemerintah itu juga sebagai objek kasih mereka. Maka itu Paulus terus menekankan tentang kasih, balaslah kejahatan dengan kebaikan, termasuk kepada pemerintah-pemerintah saat itu yang hendak membunuh, mempermalukan, menganiaya orang-orang Kristen. Sejahat apapun pemerintah, Alkitab mengatakan ia tetap dari Allah. Allah yang mengizinkannya memerintah dan melakukan hal itu. Tapi apakah dengan menyuruh mengasihi permasalahan itu selesai, Bapak Ibu? Tidak. Ya, bahkan Paulus dan Petrus setelah mereka berkali-kali mungkin mengajarkan orang-orang Kristen untuk mengasihi pemerintah mereka, apakah mereka pemerintah akhirnya balas budi kepada mereka? Tidak, Bapak Ibu. Bahkan tadi yang seperti sudah saya katakan, bahwa Paulus dan Petrus secara tradisi itu dikatakan mereka mati dengan cara yang mengenaskan. Dan tidak selalu kebaikan kita itu akan dibalas dengan kebaikan. Bahkan mungkin kebaikan kita itu akan dibalas dengan kejahatan yang lebih dari sebelumnya. Tugas kita hanya menebar kasih, termasuk kepada pemerintah yang korup, yang jahat, yang melakukan perbuatan keji di hadapan Tuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi pemerintah kita. Mereka juga adalah orang yang diizinkan Tuhan untuk memerintah. Dan tugas kita adalah mengasihi tanpa terkecuali. Ingat Bapak Ibu, kasih tidak pandang bulu. Tidak hanya kepada orang lain, tidak hanya kepada musuhmu, tapi juga kepada pemerintah adalah orang yang wajib untuk kita kasihi. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu. Poin yang kedua, pemerintah adalah hamba Allah. Bapak Ibu, dalam nats ini kita menemukan beberapa frase yang menunjukkan bahwa pemerintah itu berada di bawah otoritas Allah atau adalah orang yang menjadi hamba Allah. Misalnya kalau di ayat 1b itu dikatakan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Ya. Kemudian di ayat 2, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Kemudian di ayat 4 ada 2 kali itu ya Bapak Ibu dikatakan di situ, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Lalu diulangi lagi, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah. Bahkan di ayat 2 Paulus dengan tegas mengatakan, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ini artinya apapun yang menjadi ketetapan pemerintah wajib kita turuti, Bapak Ibu. Karena pemerintah kita tuh berasal dari Allah, entah dia baik atau dia jahat. Sekalipun mereka bukanlah orang-orang yang mengenal Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah memberikan pengecualian, Bapak Ibu. Tunduklah, misalnya ada perkataan tunduklah kepada para pemimpin yang hanya percaya kepada Tuhan, yang kafir nggak usah ditaati. Nggak ada, Bapak Ibu.
Artinya apa? Kalau kita sampai melawan pemerintah, maka akan ada hukuman yang terjadi atas diri kita. Itu berarti ketidaktundukan kita kepada pemerintah atau perlawanan kita kepada pemerintah adalah sama halnya dengan kita melawan firman Tuhan, dan itu adalah dosa. Ini berarti perintah yang sangat serius, Bapak Ibu. Ya, memang di dalam Alkitab semua perintah itu adalah perintah yang serius, tidak ada yang tidak serius dari Allah. Hanya saja tidak semua perintah itu dituliskan akan ada hukumannya. Dan ini adalah salah satu perintah yang dituliskan akan ada hukuman ketika engkau tidak menaati perintah dari pemerintah. Dan kalau kita menelusuri di dalam Alkitab, ada banyak sekali ayat dengan tegas menyuruh kita untuk tunduk kepada pemerintah. Misalnya, ya Bapak Ibu bisa lihat di layar sendiri, ya di dalam Amsal, 1 Petrus dan Titus itu, dan beberapa ayat yang lain, ya itu mengingatkan dan menyuruh kita bagaimana untuk kita tunduk taat kepada orang-orang yang berkuasa. Bahkan Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga menunjukkan sikapnya yang tunduk kepada pemerintah dan menyuruh orang-orang Yahudi untuk ikut membayar pajak. Misalnya di dalam Matius pasal 17 ayat 24 sampai 27, Tuhan Yesus membayar bea bait Allah. Kemudian Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22, Tuhan Yesus juga menyuruh untuk wajib bayar pajak, wajib taat kepada pemerintah, Bapak Ibu. Pada saat itu sekalipun orang-orang Yahudi memang membayar pajak kepada pemerintah Romawi, tapi mereka nggak pernah ikhlas untuk membayarnya, Bapak Ibu. Orang-orang Yahudi merasa tidak patut untuk membayar pajak kepada pemerintah kafir. Dengan mereka membayar pajak kepada pemerintah Romawi, mereka juga ikut berdosa. Itu anggapan mereka, ya. Kalau saya bayar pajak kepada orang kafir, maka saya juga ikut berdosa karena saya ikut mendukung pemerintah kafir. Namun mereka tidak punya keberanian, Bapak Ibu, untuk berterus terang, karena kalau mereka berterus terang itu mereka akan ditangkap dan mendapatkan hukuman. Tetapi justru Tuhan Yesus, seorang Yahudi, dengan gamblang menyuruh mereka untuk wajib bayar pajak. Dan pada saat itu keadaan pemerintah itu bukan baik-baik saja, Bapak Ibu. Bangsa Israel sedang dijajah oleh orang-orang Romawi, dan semua sistem pemerintahan dikuasai oleh bangsa Romawi. Tapi kita lihat di sini, Tuhan Yesus pun konsisten untuk mengajarkan bagaimana kita harus tunduk kepada pemerintah, sekalipun mereka adalah pemerintah yang kafir. Maka itu Bapak Ibu, berkaitan dengan pandemi ini, seringkali kita dibuat terheran-heran dan sedih melihat bagaimana begitu banyak rakyat yang tidak taat dengan peraturan pemerintah. PSBB, social distancing, memakai masker, tidak berkerumun, dan sebagainya. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu? Dan tentu saja sikap yang benar yang Tuhan inginkan kita kerjakan adalah menaati apa yang diperintahkan kepada kita, sesuai dengan anjuran pemerintah. Kalau kita disuruh pakai masker, ya kita taat pakai masker, Bapak Ibu. Jangan sok-sokan bilang, ngapain pakai masker, kayak nggak punya Tuhan aja. Atau mungkin kita mengatakan, lebay banget pakai masker, lebih lebay banget pakai hand sanitizer. Karena sampai saat ini masih banyak orang yang berpikiran seperti itu dan mengatakan seperti itu kepada orang-orang yang memakai masker dan pakai hand sanitizer. Kalau kita disuruh social distancing, ya lakukan, Bapak Ibu. Kalau kita disuruh jangan berkerumun, jangan pulang mudik, jangan pergi ke tempat-tempat rame, kita sebagai warga negara harus mengikuti itu, Bapak Ibu. Kalau kita disuruh ibadah ya di rumah, ya kita ikuti. Toh kita juga bukan dilarang beribadah, tapi beribadahnya di rumah masing-masing. Saya pikir pandemi ini juga menguji kita sebagai orang Kristen untuk menjalankan peran kita sebagai warga negara yang baik, Bapak Ibu. Jangan sampai kita melihat warga yang bandel dan kita juga ikut-ikutan mengatakan, mereka juga melakukan seperti itu kok, ya sudah saya juga. Percuma aja taat sama pemerintah nggak tegas. Bapak Ibu, saya teringat perkataan seseorang. Dia mengatakan bad government is better than no government at all. Sekalipun kita anggap pemerintah nggak tegas, Bapak Ibu, pemerintah yang buruk lebih baik daripada tidak ada pemerintah sama sekali. Bayangkan jika tidak ada pemerintah yang mengatur Indonesia, sudah seperti apa negara kita ini. Bapak Ibu, ingat ketika kita melawan pemerintah, kita pun melawan Allah. Dan ketika kita melawan Allah, maka menunjukkan kita tidak mengasihi Allah. Bapak Ibu masih keluar petantang-petenteng tanpa pakai masker, Bapak Ibu melawan Allah. Bapak Ibu masih berkerumun
itu melawan Allah. Mari Bapak Ibu, kita tunjukkan peran kita sebagai orang Kristen yang baik. Terserah orang lain mau taat atau tidak Bapak Ibu, tapi kita harus tetap melakukan peraturan yang sudah pemerintah berikan. Dan kalau bisa kita juga bagaimana kita mengedukasi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk yuk sama-sama kita taat kepada pemerintah. Bukan malah kita menyindir, bukan malah kita mengetawain orang-orang yang ikut melakukan apa yang pemerintah sampaikan. Hal yang ketiga kita bisa pelajari yaitu takluk atau tunduk kepada pemerintah. Bapak Ibu, di dalam ayat 5 dikatakan, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga karena suara hati kita. Artinya adalah ketika kita tunduk kepada pemerintah, hendaklah ketundukan itu, atau dalam bahasa Paulus, menaklukkan diri itu diberikan dengan hati, berdasarkan suara hati. Artinya adalah mari bersama-sama kita lakukan, kita taat, kita takluk, kita tunduk kepada pemerintah, justru sebagai bukti bahwa kita mencintai dan mengasihi Allah, sehingga kita melaksanakan perintahnya. Karena apa? Karena hati kita sudah dikuasai oleh Allah. Namun muncul pertanyaan Bapak Ibu, sejauh apa sih kita harus tunduk kepada pemerintah? Bagaimana kalau seandainya pemerintah itu mengeluarkan larangan atau perintah yang bertentangan dengan firman Tuhan? Bukankah pemerintah itu ditetapkan oleh Allah? Maka segala peraturan dari pemerintah itu harus kita jalani tanpa peduli itu bertentangan atau enggak. Bapak Ibu, saya sebenarnya lebih setuju jika judul tema yang diambil dari judul perikop ini memakai kata takluk ketimbang patuh. Mengapa? Karena sekilas memang kedua kata ini mirip Bapak Ibu ya. Tapi ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan di antara kedua kata ini. Kita lihat di sini bahwa kata yang dipakai oleh Paulus adalah kata takluk, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah submit ya. Kata yang sama juga dipakai ketika menjelaskan istri itu harus submit, harus takluk, tunduk kepada suaminya, atau hamba itu harus tunduk, submit kepada tuannya. Namun kata submit ini tidak selamanya mutlak Bapak Ibu. Ketundukan atau submit kepada otoritas yang berkuasa itu harus diberikan memang secara sukarela, tapi bukan berarti yang berotoritas itu tidak bisa dikritik. Karena akan ada saat-saat dimana ketika apa yang diminta oleh yang berotoritas itu bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kata submit ini tidak kita lakukan jika membuat kita melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Tapi beda halnya dengan patuh atau taat Bapak Ibu, yang bahasa Inggrisnya obey. Kata ini biasanya diberikan hanya untuk Allah, di mana kita tidak ada peluang untuk kita tidak taat. Apapun yang dikatakan oleh Allah itu harus kita taat, obey. Tapi untuk kepada pemerintah kita submit. Dan Paulus tidak memakai kata obey Bapak Ibu, melainkan dia memakai kata submit ini. Dan ia secara konsisten memakai kata itu, ada di dalam ayat 1 dan di ayat 5. Lalu apa yang menjadi atau apa yang harus kita lakukan ketika ada perintah dari pemerintah yang mewajibkan kita atau menyuruh kita melanggar ketetapan Allah? Setidaknya ada 3 hal Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Yang pertama, menolaknya. Maka di sini kita perlu melihat ayat ini secara teliti, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, itu di ayat 1 ya. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Maka pertanyaannya, jadi siapa yang menentukan pemerintah kita? Allah. Lebih besar Allah atau pemerintah? Allah. Jadi kalau seandainya pemerintah mengeluarkan peraturan yang bertentangan dengan peraturan Allah, kita tunduknya sama siapa? Bapak Ibu, ada banyak contoh dalam Alkitab di mana kita diperbolehkan untuk tidak menaati pemerintah Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu bisa lihat di layar, itu penolakan para bidan Mesir untuk membunuh bayi-bayi Ibrani yang tidak bersalah. Lalu ada penolakan atas perintah Firaun untuk tidak menyembah Allah. Penolakan nabi-nabi yang tidak mau dibunuh oleh Isabel. Penolakan Daniel dan kawan-kawannya untuk menyembah patung yang disuruh oleh raja. Kemudian penolakan Daniel untuk berdoa kepada raja dan bukan kepada Allah. Petrus menolak untuk berhenti mengabarkan Injil. Dan kisah Rasul pasal 5 ayat 29 katakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dalam hal ini adalah pemerintah Bapak Ibu.
Dan konteks ayat ini adalah ketika Petrus dan rasul-rasul dibawa untuk dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyakan kepada mereka, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tapi apa yang dijawab oleh para rasul? Di ayat 29 mereka mengatakan hal itu. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dari sini kita melihat bahwa sepanjang hukum negara itu tidak bertentangan dengan hukum Allah, kita wajib menaatinya. Tapi begitu hukum negara bertentangan dengan perintah Allah, maka kita harus menolaknya. Kita harus lebih taat kepada Allah. Jadi poin penting di sini adalah Allah tetap yang terutama. Jikalau ada peraturan pemerintah yang membuat kita tidak menaati Allah, kita disuruh ibadah di rumah, bukan berarti kita jadi malas ibadah, Bapak Ibu. Kita tetap bersikap sama seperti ketika kita datang ke gereja. Atau jangan sampai social distancing ini menghalangi kita juga untuk melakukan perintah Tuhan. Misalnya dalam hal pelayanan, Bapak Ibu, kita tetap kok bisa melakukan social distancing dan pelayanan sekaligus, bisa Bapak Ibu. Masakan kita tetap pergi kerja, kita tetap pergi ke pasar, kita tetap pergi ke dokter, kita tetap keluar rumah, tapi untuk pelayanan kita stop, Bapak Ibu. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka nggak akan ada alasan untuk kita berhenti melayani. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka kita nggak akan mungkin stop untuk melayani, Bapak Ibu, untuk melakukan perintah Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan itulah yang mendorong kita untuk tetap melayani Tuhan, sekalipun ada resiko. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ketika ada perintah dari pemerintah yang bertentangan dengan Allah, maka kita wajib menolaknya, sekalipun ada resiko. Tapi bukan berarti juga ketika ada perintah dari Tuhan, dari pemerintah, akhirnya kita menyingkirkan perintah dari Allah. Yang kedua, tetap menghormati. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Dan di dalam Roma pasal 13 ayat 7 juga. Sesuai dengan konteksnya, sudah tentu yang berhak menerima rasa hormat di situ adalah pemerintah, Bapak Ibu. Jadi pemerintah adalah pihak yang wajib kita hormati. Karena itu adalah salah dan berdosa apabila kita tidak menghormati mereka, apalagi kalau sampai menghina mereka. Mungkin saja presiden yang berkuasa bukanlah presiden yang menjadi pilihan kita, atau gubernur, bupati, wali kota yang berkuasa bukanlah orang-orang yang kita dukung. Tetapi kalau mereka sudah terpilih dan menjadi pemimpin yang resmi, maka mereka layak mendapatkan rasa hormat kita, Bapak Ibu. Kita boleh menolak peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Kita boleh melawan, Bapak Ibu. Tapi kita tidak diperbolehkan melecehkan, menghina, mencaci, memaki, dan menunjukkan sikap tidak hormat kepada pemerintah. Perhatikan semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang menolak ketetapan raja mereka yang tadi saya sudah sebutkan satu persatu. Adakah mereka melakukan tindakan pelecehan, tindakan yang tidak terhormat kepada penguasa mereka, Bapak Ibu? Mereka melakukan penolakan sesuai dengan prosedur dan di dalam lingkaran kasih. Dan sama sekali tidak ada unsur kekerasan di dalamnya. Malah para rasul menerima dengan lapang dada konsekuensi ketika mereka melawan pemerintah. Mereka menerima ketika mereka harus masuk penjara, tapi tidak membuat mereka stop untuk PI. Maka itu Bapak Ibu, kekerasan sebagai salah satu bentuk perlawanan dan pembangkangan terhadap pemerintah sangat jauh dari nilai-nilai Kristiani. Mengapa? Tindakan kekerasan itu sangat berlawanan dengan anjuran Yesus kepada orang percaya untuk mengasihi sesamanya. Apapun bentuknya, Bapak Ibu, tidak ada unsur kasih di dalam berbagai praktek kekerasan. Misalnya di dalam ayat-ayat ini, Bapak Ibu, di sini menyuruh kita untuk jangan sampai engkau mengutuki raja, jangan sampai engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Bapak Ibu, jika pemerintah atau raja yang jahat saja harus dihormati, terlebih lagi kita harus menghormati pemerintah atau raja yang baik. Dan saudara harus melakukannya. Dan yang terakhir adalah mendoakan mereka. Tindakan yang wajib kita lakukan sebagai orang Kristen bukan hanya diwajibkan untuk menghormati atau tunduk kepada pemerintah, tetapi diwajibkan untuk berdoa bagi mereka. Misalnya di dalam 1 Timotius pasal 2 di situ juga dikatakan, naikkanlah permohonan doa syafaat untuk raja-raja dan untuk semua pembesar.
Dan juga di dalam perjanjian lama juga ada perintah seperti itu, berdoalah untuk kota itu. Kemudian di Ezra pasal 6 ayat 10 dikatakan mendoakan raja serta anak-anaknya. Ingat Bapak Ibu bahwa pada zaman Paulus raja-raja dan pemerintah sangat memusuhi kekristenan. Mereka sangat anti terhadap kekristenan. Mereka sering membunuh dan menganiaya orang Kristen. Tapi justru Paulus menyuruh agar jemaat orang-orang Kristen itu berdoa bagi raja mereka, bagi para penguasa-penguasa mereka. Dan ini memang dilakukan oleh gereja-gereja di abad pertama. Karena itu bukan hanya pemerintah yang baik yang harus didoakan, tapi juga pemerintah yang jahat, yang keji, itu juga wajib kita doakan. John Calvin, Bapak Ibu, berkata bahwa tujuan kita berdoa untuk pemerintah yang jahat adalah agar Allah mengubah mereka menjadi orang yang baik. Kalau mereka menjadi orang baik, maka kebijakan-kebijakan yang dibuat juga akan menjadi baik, dan itu menentukan kesejahteraan seluruh masyarakat termasuk orang-orang Kristen. Karena itu Bapak Ibu, gereja wajib mendoakan bangsa dan negaranya, dan bahkan juga mendoakan pemerintah-pemerintah, mulai dari pusat sampai ke daerah, mulai dari yang paling tinggi sampai jajaran paling bawah, agar Tuhan mendatangkan kesejahteraan dalam kehidupan bersama berbangsa dan bertanah air. Bapak Ibu, jadi bagaimana dengan kita? Adakah kita sudah tunduk kepada segala peraturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan? Adakah kita bayar pajak, Bapak Ibu? Adakah kita bayar listrik dengan jujur? Adakah kita bayar uang keamanan, uang kebersihan yang memang sudah disepakati oleh RT dan RW kita? Ataukah kita terlalu banyak menggerutu, memberikan komentar-komentar pedas, hinaan-hinaan kepada pemerintah kita? Bahkan mungkin kita nggak pernah mendoakan mereka. Atau dalam konteks pandemi ini Bapak Ibu, adakah kita juga mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan baik? Adakah kita menjauhi kerumunan-kerumunan, wajib memakai masker, menjaga kesehatan dengan baik? Mari sama-sama Bapak Ibu, kita tidak hanya menjadi seorang Kristen yang baik hanya ketika kita mungkin berada di dalam gereja. Jangan sampai kita hanya menjadi orang Kristen yang baik, tapi untuk pemerintah kita tidak mengasihi mereka. Ingat Bapak Ibu, karena pemerintah itu adalah dari Allah. Lakukanlah, kerjakanlah apa yang pemerintah tetapkan. Lakukan itu dengan penuh sukacita. Bukan semata-mata karena ingin menjadi warga negara yang baik, tapi melakukan itu dengan sepenuh hati kita karena kita mengasihi Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan karena kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sebagai warga Indonesia ya Tuhan, kami bersyukur kami sudah ditempatkan di negara kami ini. Bukan suatu kebetulan, tapi kami percaya ada rencana yang indah yang Tuhan ingin kami kerjakan. Tuhan, tolong kami mungkin di dalam perjalanan hidup kami sebagai warga negara Indonesia, seringkali mungkin kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kami tidak menghormati, kami tidak tunduk kepada pemerintah, kami melawan peraturan pemerintah. Tuhan ampuni kami. Karena sebenarnya ketika kami sedang melawan pemerintah, kami melawan Engkau ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami juga mulai menjadi warga negara yang sungguh-sungguh mengasihi pemerintah kami, berdoa bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kita harus tunduk kepada pemerintah, menghormati setiap peraturan, dan berdoa bagi pemerintah. Sekarang, bagaimanakah peran kita sebagai warga negara yang baik? Kita akan menjalankan persembahan, dan persembahan akan diiringi oleh pujian dari Guru Injil Rebecca dari GKY Kebayoran Baru. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia.
dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa, karena kami tidak henti-hentinya untuk menikmati berbagai-bagai pemeliharaan, pertolongan, kasih, anugerah Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kami juga boleh dimampukan untuk memberikan persembahan kepada gereja kami, untuk mendukung setiap pelayanan yang akan diadakan setiap saat dalam pelayanan gereja GKY Bengkulu ini. Oleh karena itu Tuhan, Kau berkati persembahan ini menjadi sempurna dan
mencukupi segala kebutuhan akan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan. Engkau mengetahui saat ini baik di Indonesia maupun di negara lain dengan pandemi virus yang terjadi berdampak kepada ekonomi. Dan kami yakin percaya bahwa jemaat-Mu yang ada di GKY Bengkulu ini juga boleh mengalami itu. Dalam pekerjaan, dalam usaha, mungkin juga ada di antara kami yang telah hilang dari pekerjaannya atau diberhentikan pekerjaannya. Oleh karena itu Tuhan, dengan sepenuh hati kami mohon belas kasihan Tuhan untuk jemaat kami GKY Bengkulu secara khususnya. Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menolong, dan segala kebutuhan kami yakin dengan iman bahwa Engkau akan mencukupinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Biarlah hati kita selalu dilimpahkan sukacita dan syukur. Bukan karena semata-mata kita mendapatkan sesuatu, melainkan memang Tuhan baik dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita telah dinyatakan. Saya tahu bahwa sulit mengucap syukur jikalau keinginan kita tidak dipenuhi. Namun biarlah kita selalu melihat dari sudut pandang Tuhan untuk setiap kita. Jikalau kita belum menerima apa yang kita inginkan, kita bisa mengevaluasi hidup ini. Jangan-jangan karena memang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya. Jangan ngambek-ngambek seperti anak kecil yang meminta sesuatu kepada orang tuanya, ya. Melainkan kita menjadi orang yang dewasa yang kemudian peka dengan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bersedia untuk melayani hari ini, untuk liturgis, singer dan pemusik, dan juga untuk Guru Injil Berta yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang boleh mengajarkan kita untuk patuh kepada pemerintah yang adalah wakil Allah untuk memberikan kesejahteraan. Doakan pemerintah agar tetap lurus di dalam pengabdiannya. Terima kasih untuk jemaat juga yang sudah memberikan persembahan minggu, ya. Syukur perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kiranya jemaat terus boleh mendukung di dalam doa, dalam pelayanan di GKY Bengkulu ini. Untuk pengumuman minggu depan, pembicara Guru Injil Sui dari GKY Kebayoran Baru dengan tema 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Jemaat kiranya juga boleh mempersiapkan diri dengan baik, hati dan para pelayan-pelayan juga boleh mempersiapkan diri, ya. Selamat ulang tahun tanggal 3 Juni Bapak Suryadi Oswari. Tuhan Yesus memberkati dalam pertambahan usianya. Dan sekali lagi, jikalau jemaat yang bersedia melayani dan bertumbuh bersama dengan kami, dapat menghubungi kami, Ibu Yuli atau saya sendiri, ya. Demikian warta untuk minggu ini. Tetap jaga relasi kepada pencipta kita, relasi kepada sesama kita, dan kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali lagi kami boleh beribadah di minggu ini. Meskipun kami masih ibadah online, namun biarlah firman Tuhan tetap diperdengarkan, dan setiap kami memiliki hati yang rindu selalu untuk memuji Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang terus boleh memikirkan kebijakan untuk mempersiapkan new normal, untuk kembali kepada aktivitas yang baru. Kami tahu Bapa, tidaklah mudah, karena rakyat juga memiliki pemikiran masing-masing. Ada yang menuntut dan ada juga yang cuek dengan himbauan-himbauan. Ada juga yang menurutinya. Ada aturan ketat dari pemerintah pada masa-masa sekarang ini. Kiranya anugerah dan hikmat Tuhan ada bagi
pemimpin dan dalam membuat keputusan dan aturan-aturan di masa-masa sekarang ini. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya juga masyarakat dapat menerima dengan positif setiap peraturan yang disiapkan oleh pemerintah, baik sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan lain-lain. Kiranya masyarakat juga benar-benar memahami tentang a new normal. Ini bukan sekedar istilah, tetapi situasi untuk diadaptasi dan menjadikan kebiasaan baru, yaitu suatu kenormalan sehingga semua bisa saling mengingatkan, saling mendukung di dalam aturan-aturan yang baru. Hamba berdoa Tuhan juga untuk jemaat Tuhan yang tetap rindu untuk boleh berelasi kepada Engkau sebagai Tuhan pencipta kami. Berikan mereka kekuatan dan penghiburan dikala mereka menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Kami menyerahkan juga untuk Pak Surya yang boleh berulang tahun. Kiranya juga bertambahnya usia, makin bertambah bijaksana, dan menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang sekelilingnya. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, lemah tubuh, pergumulan masa keluarga, keuangan, kegelisahan demi kegelisahan Tuhan. Kiranya Allah hadir untuk mereka, menyembuhkan, menguatkan, maupun menghibur hati yang sedang susah Tuhan. Inilah doa kami dan harapan kami kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah setiap kita boleh mematuhi aturan-aturan pemerintah, dan kita akhiri ibadah pagi hari ini, dan arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput umat-Nya yang setia. Amin. 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 Ibadah kita selesai, doa teduh, Tuhan Yesus memberkati.